Ya, setelah dari poin yang ketiga tadi zonasi, kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu biosecurity kandang. Saya sudah bahas banyak di biosecurity 1 dan biosecurity 2. Kita sudah diskusikan tentang protokol bagaimana ring, zona luar kandang, tengah kandang, dalam kandang. Di mana kita menerima tamu, di mana kita tidak boleh membiarkan sembarang orang masuk. Diatur semuanya biosecurity, ganti baju. Ingat, biosecurity ini tidak hanya sebagian. Terkadang saya seringkali ketemu peternak, "Pak, saya punya peternakan sudah ganti baju, udah mandi, kenapa masih kena?" Saya tanya, airnya di treatment enggak? Air minumnya di treatment enggak? Enggak, ya sudah. Ngomongin wabah ASF tidak bisa dari peternak karyawannya mandi, ganti seragam, selesai. Ada banyak faktor di situ. Ada dari pakan. Ya kalau dari pakannya terkontaminasi gimana? Soybeannya sudah terkontaminasi, MBM-nya, tepung dagingnya. Jangan-jangan tepung dagingnya diproduksi dari babi-babi yang mati. Kita kan nggak ngerti sejauh itu. Rasa-rasanya sudah baik, rasa-rasanya semua sudah proper, tapi kenapa masih kena? Ada beberapa kemungkinan dari air minum, air siram, pakan, kondisi lingkungan, lalat, tikus, vektor pembawa virus, vektor pembawa wabah. Kalau itu harus ditutup semua peluangnya, sehingga beberapa perusahaan dia ada checklistnya. Silahkan diikutin aja checklistnya dari gerbang depan, gerbang tengah, manajemen pakan, handphone, ada sales marketing, tetangga masuk bawa handphone, nggak tahu ini handphone dipegang ribuan kali, mungkin nempel juga di handphonenya, uang, media, banyak sekali media organik yang kita tukar. Uang kan kertas ya, dari kayu, serat, jadi itu juga berpeluang dia membawa freezer, habit karyawan, apakah masih beli daging di pasar, dimasak di kandang untuk makan malam, bikin barbecue dan lain sebagainya, itu perlu dikontrol. Jadi sudah cukup jelas biosecurity 1, biosecurity 2 silakan dipatuhi, silakan diinstal mumpung kandangnya masih kosong. Jadi kalau kandangnya sudah isi, semuanya serba terlambat, dipersiapkan dulu baru nanti babinya datang. Itu poin untuk biosecurity. Setelah biosecurity, kita masuk ke materi yaitu disinfektan apa yang Anda pilih untuk melawan wabah ini. Kita harus tahu dia karakternya bakteri kah, virus kah, dan kita akan menggunakan disinfektan yang seperti apa. Nah, silahkan beberapa peternak menggunakan brand klorin gitu, bisa klorin yang untuk air minum, bisa klorin yang untuk kita nyuci, untuk mengcleaning kandang, dan juga masih banyak lagi dari distributor, vendor-vendor. Silahkan dicek yang relevan. Formaldehid ada banyak di sini. Di sini saya catat ada kalsium hipochlorite, sodium hipochlorite, terus formaldehid, iodin, dan masih banyak lagi variasinya. Silahkan. Yang penting dosisnya pas, intensitasnya pas, dan juga kita ada penjagaan itu tadi. Jadi reguler, kita mau sehari 1 kali, 2 hari 1 kali, tapi dijaga semuanya sesuai dengan yang biosecurity pasal sebelumnya. Itu ketepatan menggunakan obat itu juga akan berpengaruh terhadap eksistensi virus ASF itu masih kuat atau tidak untuk di kandang. Ya, tadi kita sudah belajar biosecurity dan disinfektan. Hari ini kita juga akan membahas poin selanjutnya, yang keenam. Poin yang keenam yaitu harus menutup dengan kapur bekas-bekas timbunan bangkai atau darah atau urin yang pernah terkena ASF. Jadi ditutup aja dulu dengan kapur, Bapak Ibu. Ditutup dengan kapur, jalannya dulu kita panen, waktu dulu panen babi-babi yang sakit, tempat nimbang, kuburan, sapi tank, semuanya ditutup dulu supaya memang bahan organik yang terinfeksi, yang membawa virus bisa sedikit disterilkan ataupun di bumi hanguskan. Jadi dia tidak berpotensi lagi untuk membawa. Mungkin bukan langsung lewat udara, tapi nanti mungkin dari nyamuk yang di sana, lalat yang ini bertelur di sana, nanti larvanya membawa gitu. Jadi kutu gitu. Itu semua perlu dibersihkan tadi yang poin pertama, dan juga ditutup kapur. Ketika masih ada bekasnya darah-darah, kita mau tutup kapur supaya bersih. Nah, dari poin 6 tadi kita tutup kapur. Yang poin ke-7 kita mau belajar, ini cukup efektif di beberapa peternak sudah mencoba, yaitu paranet. Kita memakai paranet, kita tutup. Ini sebenarnya harusnya seperti ini ya. Kita tutup rapat. Harapannya apa? Kita tutup rapat ini, harapannya insek tidak sembarang masuk. Jadi ada batasan untuk lalat, nyamuk mau masuk. Kita
kita bisa kontrol. Terutama untuk Bapak Ibu yang punya kandang di samping sungai, kita nggak tahu orang buang bangkai ke sungai, belatungan, ada lalatnya terbang, dapat kiriman dari 1, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Dari atas aliran airnya tiba-tiba lalatnya masuk ke kandang, terkenalah infeksi. Disitulah makanya kita perlu memperhatikan, sudah saat ini kita investasi dulu, toh harganya juga lagi tinggi, silahkan ditutup dengan paranet supaya insek tidak sembarang masuk. Syukur-syukur kita juga tutup semua lubang yang dipotensi di mana tikus itu keluar masuk, sehingga tidak ada vektor lagi yang masuk ke kandang untuk membawa virus atau wabah ASF ke kandang Bapak Ibu. Ini termasuk kunci ketika mau restocking untuk cari aman. Karena di saat seperti ini termasuk susah untuk mempertahankan sterilitas biosecurity kandang, di mana kita berdampingan dengan peternak-peternak lain yang di mana mungkin dia juga tidak punya uang untuk beli paranet. Dia tidak punya uang untuk beli disinfektan yang bagus, dia tidak punya uang untuk beli sabun dan seragam untuk karyawannya. Sehingga kita perlu antisipasi, ini namanya pertahanan berganda. Dari pintu depan kita sudah persiapkan, masuk kandang, sampai di dalam kandang pun kita persiapkan. Itu persiapan-persiapan yang harus kita jalani untuk menjadikan kita lebih secure, lebih aman untuk beternak babi kembali. Nah, sekarang kita akan masuk di 2 poin terakhir, di mana juga tidak bisa diabaikan, tidak bisa dianggap sepele. Poin yang ke-8 adalah memilih breeder yang baik dan berkualitas. Tentulah berkualitas ini relatif ya, saya bukan berkata masalah genetik harus impor, harus SGI, tidak. Sesuaikan dengan pasar yang akan disasar, pasar yang akan dituju di mana, sesuaikan selera pasarnya maunya apa. Pilih peternak-peternak yang berintegritas yang dipilih sebagai sumber breedernya, entah mau beli babi darah atau mau membeli kucit atau piglet. Itu sangat penting. Bagaimana kita melihat karakter integritinya, jangan lihat bodinya aja gitu. Kalau bodinya besar tapi saluran pencernaannya sensitif, pernapasannya sudah kena, jadi itu akan lebih mudah terkena virus, lebih mudah terkena bakteri patogen. Sehingga kita harus memperhatikan nih mana peternak yang memang memberi nutrisi pemeliharaan yang bagus, pakan yang oke, genetiknya pun masuk dalam standar pasar kita. Nah, saya menyarankan dalam posisi sekarang ini janganlah membeli dari breeder-breeder yang jauh, radius 10 kilo, 15 kilo, 30 kilo, 60 kilo. Itu berpotensi kalau di perjalanan nanti berpapasan dengan babi yang sakit, nanti bertemu dengan ini truknya yang panenan, jadi itu akan beresiko untuk penularan selama perjalanan atau transportasi infection. Jadi di dalam sedang transportasi mobilisasi ini terjadi penularan. Jadi waktu di kandang sih belum tertular, tapi ketika masuk kandang tiba-tiba mati, ternyata penularannya ada di perjalanan. Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi dahulukanlah breeder-breeder yang terdekat. Bekerja samalah dengan kelompok-kelompok yang terdekat sehingga safety-nya ada, tidak membawa kontaminasi dulu dari luar masuk ke dalam. Baru ketika memang peluangnya sudah tidak ada, kita harus jalin peternak-peternak ya tadi kita urutkan dulu ring 1 kilo, ring 3 kilo, ring 5 kilo, ring 30, ring 60. Jadi terserah Bapak Ibu, tapi referensinya dahulukan yang terdekat tapi berkualitas, peternaknya integritas, dia mau bayar harga untuk menghadapi biosecurity ini. Jadi ada 2 tipe sekarang ini yang survive. Satu yang asal-asalan, aku masih selamat gitu. Tapi ternyata kalau dicek, ternyata memang tidak dilewati ASF. Jadi ini hoki, beruntung, lucky. Jadi ini juga masih dalam tanda tanya ketika dilewatin ASF, kuat atau tidak. Juga rentan, makanya kita harus melihat diuji dulu ini peternaknya bagaimana. Jangan selamatnya ini karena apa? Karena hoki, areanya memang tidak dilewati, terpencil, jauh, atau memang dia secara manajemen, nutrisi, biosecurity mencoba mematuhi, vaksinasinya juga bagus, kondisi ternaknya oke, sehingga survive dia. Jadi sekarang dia menuai hasilnya. Itu menjadi referensi Bapak Ibu untuk mengambil sebagai rekan breeder. Nah, yang 9 di sini tentulah nutrisi dan pakan yang tepat.
Ingat, pakan-pakan yang ada sekarang mungkin dia masih memasang strategi untuk pertumbuhan. Karena periode yang lalu-lalu selalu ditanya mau yang cepat panen Pak, mau yang besar Pak, mau yang babinya berotot Pak gitu. Tapi pada posisi sekarang jangan cuma ngasih makan ototnya saja, jangan cuma ngasih makan rangkanya saja, jangan cuma tekan-tekan back fatnya saja, beli obat-obat yang menekan back fat supaya dagingnya berotot. Tapi di sini kita juga perlu memperhatikan sejauh mana peternak-peternak memberi nutrisi terhadap imunitas. Sama-sama kita tahu di masa-masa COVID ini kita meminum vitamin lebih sering dibanding yang sebelumnya. Makan buah-buahan, makan sayur lebih dianjurkan. Hidup sehat, berolahraga. Nah, sama pada wabah pandemi di ternak babi ini kita juga perlu sikapi. Kita perlu strateginya perlu dirubah di dalam pakan, tidak hanya memberikan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, tapi berikanlah nutrisi-nutrisi yang untuk meningkatkan imunitas seperti antioksidan. Antioksidan bisa diambil dari selenium, bisa diambil dari vitamin C, bisa diambil dari banyak produk-produk yang ada di pasaran yang sifatnya karakternya adalah antioksidan. Terus acidifier, di mana kita sama-sama tahu ASF tidak aktif di zona asam di bawah 3 pH 3. Jadi kita bagaimana menciptakan saluran pencernaan itu selalu sehat dalam kondisi asam. Ingat, jangan sembarangan menambahkan mineral-mineral dari batu-batuan karena itu cenderung menyebabkan suasana basah. Mineral-mineral yang murah itu, mineral-mineral yang dari batuan, yaitu biasanya dikombinasikan dengan ikatan kimia, dan ketika terlepas itu ligannya dia akan membutuhkan, karena dia menjadi radikal, dia menjadi ligan bebas, dia akan mengikat ion H atau ini untuk menjaga kestabilan ikatannya. Dia itu yang akan menyebabkan stres radikal bebas karena ada ikatan yang terlepas, dan itu juga butuhkan antioksidan. Jadi perlu diperhatikan mineral yang digunakan, vitamin yang digunakan itu yang mudah dicerna, yang efektif, efisien, jadi tidak menyebabkan ada feedback negatif kepada ternak. Jadi pilih dulu mineral. Nah, tadi kita sudah masuk di acidifier, mungkin masuk lagi nanti tambahannya mineral-mineral yang menunjang kesehatan, zinc organik, zinc oxide bisa ditambahkan, selenium bisa ditambahkan, vitamin-vitamin penunjang kesehatan juga bisa ditambahkan, B kompleks ditambah vitamin C, nanti banyak komposisinya, banyak strateginya. Silahkan kita berdiskusi lebih detail lagi, bisa kontak di WA saya, bisa kontak dengan tim kita. Sekarang kita akan coba menjadikan komunitas ini lebih profesional dan lebih luas lagi jangkauannya, tidak hanya di area Bali, Jawa, dan seputarnya. Kita mau lebih ke arah Nusantara, Indonesia. Silahkan, karena kita juga tidak ingin semua yang menjadi pos-pos kantong-kantong peternakan babi merasakan infeksi-infeksi wabah yang tentulah tidak mengenakan. Babi mati, uang rugi, pakan tidak dibayar, hutang sana sini, bahkan kandang harus ditutup. Jadi cobalah sekarang kita berpikir bijak. Silahkan review poin saya tadi dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai poin yang ke-9. Coba dicek lagi di kandang. Untuk lebih detailnya lagi kontak saya.